Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah sebuah kebenaran yang tidak diragukan dan tidak diperselisihkan. Ia adalah peristiwa nyata yang telah tetap kebenarannya berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' para ulama. Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi sekelilingnya, kemudian diangkat ke langit hingga ke tempat yang tinggi, dan di sanalah diwajibkan salat 5 waktu. Peristiwa ini dinyatakan dalam Al-Quran, hadis, dan disepakati oleh umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat ke-1. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda tentang perjalanan beliau dari Mekah ke Baitul Maqdis dan naik ke langit hingga bertemu dengan para nabi dan menerima kewajiban salat. Dalam peristiwa itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada nabinya berbagai tanda dan keajaiban yang menakjubkan serta memperlihatkan para nabi. Namun, kejadian tersebut menjadi ujian bagi orang yang hatinya sakit dan lemah imannya. Adapun orang-orang beriman, mereka meyakini bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebagaimana firman-Nya, Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Artinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 20. Maka tidak diragukan lagi bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj adalah hak, benar adanya, tanpa sedikit pun keraguan. Namun demikian, tidak ada satupun riwayat sahih yang menetapkan tanggal pasti kapan peristiwa itu terjadi. Apakah itu terjadi pada malam ke-27 Rajab, atau pada bulan Rabiul Awal, atau Dzulqa'dah, atau Sya'ban, atau awal Rajab? Semuanya tidak memiliki sanad sahih yang bersumber dari Rasulullah SAW maupun dari para sahabat beliau. Yang pasti hanyalah bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi sebagaimana telah disepakati. Andaikan pun tanggal pastinya dapat dipastikan, tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi SAW memperingati malam Isra dan Mi'raj atau menjadikannya sebagai hari raya. Demikian juga para sahabat Nabi SAW tidak pernah merayakannya. Para tabi'in setelah mereka juga tidak. Para tabi'ut tabi'in pun sama tidak merayakannya. Bahkan para imam mazhab yang 4 juga tidak pernah mengadakan perayaan semacam itu. Diperkirakan bahwa orang-orang pertama yang memperkenalkan perayaan Isra Mi'raj adalah kaum Fatimiyun, dinasti Fatimiyah, yaitu kelompok yang secara dusta mengaku keturunan dari Fatimah binti Rasulullah SAW. Mereka berasal dari kaum Berber di wilayah Maghrib Afrika Utara yang kemudian menaklukkan Mesir, dan di sanalah mereka mengada-ngadakan berbagai bid'ah dan khurafat dalam agama, termasuk peringatan-peringatan semacam ini dan perayaan Maulid yang bercampur dengan kesyirikan
permintaan pertolongan kepada selain Allah, dan berbagai bentuk kemungkaran. Barang siapa yang benar-benar ingin meneladani Rasulullah SAW, maka hendaklah dia mengikuti sunnah beliau dan menjauhi perkara yang diada-adakan. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Ali Imran ayat 31. Maka tidak benar seseorang mengaku mencintai Rasulullah SAW sementara dia menyelisih perintah beliau, mengikuti bid'ah, dan merayakan hal-hal yang tidak disyariatkan, seperti membeli dan membagi-bagikan makanan serta permen untuk merayakan malam Isra dan Mi'raj. Itu bukan bentuk cinta kepada Rasulullah SAW dan bukan juga bagian dari mengikuti sunnah beliau. Bahkan hal itu termasuk perkara yang diada-adakan dalam agama. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.